Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Pada kesempatan ini saya akan coba membahas penggunaan aplikasi Autodesk Fusion 360 yang kemarin-kemarin sudah kita bahas beberapa fitur. Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara menggunakan fitur emboss. Ini ada fitur emboss. Oke. Nah, pada fitur emboss membutuhkan bidang yang rata atau bidang yang datar, dan juga membutuhkan profil sketch. Jadi antara dua produk itu harus kita bikin terlebih dahulu. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Kita buat sketch baru, kemudian setelah kita buat sketch baru, kita coba buat bentuk benda kerja persegi 4, seperti ini, ukuran 50 kali. Kemudian kita coba extrude. Kita coba extrude di ukuran 100. Itu seperti ini. Ketika ini sudah selesai, misalnya saya mau bikin emboss di seluruh bidang permukaan ini. Itu sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena semua permukaan yang ada di sini merupakan permukaan bidang yang rata. Kita ambil contoh. Saya create sketch, kemudian saya klik bidang rata ini. Kemudian misalnya saya mau tambahkan di sini tulisan. Saya create, saya ambil teks, saya ambil klik bendanya dari ujung sini ke ujung sini, seperti ini. Nah, setelah itu kita tuliskan misalnya ini kotak, gitu ya, huruf besar semua, kotak. Kemudian ini kita bisa kecilkan dulu benda tulisannya menjadi ukuran 20 misalnya, atau agak besar lagi 30. Oh, ternyata 30 kebesaran. Di 24. Oke, seperti ini. Kemudian posisinya juga bisa kita setting di tengah. 1, 2, 3. Seperti ini. Ya. Nah, kita setting di tengah-tengah semua, center to center semua ya. Atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian kita oke. Kita finish sketch 2 dimensinya. Kita lanjut ke proses bagaimana cara ini bisa nonjol ke permukaan, yaitu menggunakan fitur emboss. Misalnya kita klik emboss seperti ini. Ya. Kita klik face-nya ini. Nah, ini bisa kita tambahkan ukurannya sebesar 2 mili atau sebesar 3 mili. Seperti ini kalau kita mau menambahkan efeknya emboss, atau kebalikannya deboss. Ya, kebalikannya adalah deboss. Artinya tulisannya berada tenggelam ke dari permukaannya. Contoh seperti ini. Ini tenggelam seperti ini, ya. Ini deboss, sedangkan kalau penambahan volume seperti ini disebut emboss, ya. Ini udah jadi. Ini cara membuat produk menggunakan fitur emboss dan deboss, ya. Seperti ini. Jadi semua tulisan kotak, gitu ya. Gampang sekali kan? Oke. Tapi ada beberapa produk yang tidak bisa dibuat menggunakan fitur emboss, yaitu seperti contoh produk berbentuk bola atau berbentuk profil donat. Bagaimana cara mensiasatinya? Kita bisa mensiasatinya dengan beberapa trik, gitu ya, menggunakan beberapa trik. Kalau benda berbentuk silinder atau tabung, itu masih bisa kita buat embossnya, gitu ya. Kita buat emboss atau debossnya. Sedangkan benda berbentuk bola itu tidak bisa karena bentuk permukaannya tidak ada permukaan yang bersifat rata, gitu ya, rata. Contoh misalnya kita buat sketch baru seperti ini. Saya coba buat produk lingkaran seperti ini, ukuran 100 misalnya ya. Kita buat ukuran 100. Setelah itu kita finish produk ininya, kemudian saya coba extrude ukurannya juga
100 misalnya. Oke. Ini ukuran 100 kali 100. Sekarang misalnya saya mau buat permukaan di luar ini kita buat emboss tadi atau deboss. Jadi kita buat sketch baru dengan cara kita menggunakan origin yang sudah ada, origin bidang sumbu X, Y, dan Z. Kita klik sketch, saya pilih origin yang rata seperti ini, kemudian saya create text, misalnya di sini saya dari atas ke bawah, seperti ini, oke. Misalnya ini saya tulis silinder, gitu ya, silinder. Posisinya ukuran sama seperti yang tadi, saya oke. Saya finish. Nah, untuk benda yang berbentuk silinder ini masih bisa kita proses menggunakan metode emboss. Ya, kita bisa proses menggunakan metode emboss. Ya, kita klik emboss, kita klik fresh permukaan yang akan kita buat seperti ini. Ya, efeknya ke depan. Sketch-nya lupa tadi harus pilih sketch seperti ini. Jadinya kalau kita lihat ya seperti ini, silinder. Atau misalnya kita kebalikan, kita tarik ke belakang sini. Sebentar, ini ada yang salah. Oke. Ada error sedikit ya. Kita coba lagi di minus 2 aja. Gitu ya. Di minus 2 seperti ini, emboss gitu ya. Klik emboss atau deboss. Kita saya oke. Kemudian hasilnya seperti ini. Ya. Biar kelihatan tulisannya saya coba setnya, saya aktifkan hidden edge-nya sehingga bentuknya kira-kira seperti ini. Tapi tulisannya kebalik ya. Nah, kalau misalnya berharap tulisan tidak kebalik, maka sketch-nya kita edit lebih dahulu. Setelah sketch kita edit, kita klik tulisannya kembali, kita flip horizontal seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita finish. Sehingga tulisannya itu bisa langsung kita baca seperti ini. Jadi untuk benda berbentuk kotak dan benda berbentuk silinder itu bisa kita proses bentuk seperti ini. Ya, bentuk menggunakan fitur emboss gitu. Nah, jadi tadi kita sudah buat yang berbentuk kotak juga sama. Ini bisa kita buat embossnya, kemudian yang silinder juga bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau bendanya berbentuk lingkaran atau bola, ya berbentuk bola. Contoh misalnya seperti ini. Kita coba ya. Saya klik benda di sini. Ini ada silinder dan spherical atau bola. Saya klik di titik 0,0-nya seperti ini. Ya. Saya buat ukurannya 100. Nah, ini adalah benda berbentuk bola. Ya, benda berbentuk bola. Nah, sekarang misalnya saya mau bikin benda ini kita gunakan fitur emboss juga seperti tadi. Saya klik sketch-nya. Kemudian saya klik bidang permukaan yang mau kita buat. Kemudian saya pilih font text tadi ya. Di titik 100,100 seperti ini. Kemudian misalnya saya tulis bola. Kemudian saya rip bola. Oke, saya finish. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita coba gunakan fitur emboss. Saya klik sketch profilnya. Nggak bisa kita klik, kita hidden dulu bolanya. Body bolanya kita hidden. Saya klik ini dulu ini, permukaan ini. Ya, ini udah terpilih. Kemudian kita aktifkan bolanya. Nah, di sini kita tidak bisa menemukan permukaan bidang yang rata karena ini bidangnya sebenarnya berbentuk titik, gitu ya, nggak bisa. Saya mau klik dimanapun itu tidak bisa, gitu ya, tidak bisa saya klik semuanya. Jadi secara otomatis kita tidak bisa menggunakan fitur emboss ini pada benda berbentuk bola, gitu ya. Saya cancel seperti ini jadinya benda kerjanya.
Nah, sekarang mensiasatinya gimana caranya? Karena kalau saya lihat tadi di fitur kotak itu ada bentuk bidang rata dan juga silinder sebenarnya merupakan bidang yang rata yang bisa dibentangkan seperti ini, maka triknya atau tip dan triknya kita gunakan metode menambahkan bodi baru berupa berbentuk silinder. Contoh seperti ini. Eh, Fitur tulisan bola biar saya hidden terlebih dahulu ya. Saya hidden, kemudian saya klik sketch, kemudian saya pilih originnya seperti ini di bawah. Saya pilih permukaan dari bolanya, saya hidden dulu. Oke, seperti ini. Saya sketch, saya aktifkan bolanya. Nah, sekarang misalnya saya mau bikin lingkaran. Saya bikin lingkaran silinder di sini. Ukurannya tadi 100 aja sama. Kita buat 100, kita finish. Gitu ya, kita finish. Kemudian kita coba extrude secara simetris atas dan bawah sebesar 20 misalnya. Kemudian ini jangan di-cut tapi kita new body. Kita buat dia menjadi new body seperti ini, ya. Nah, ini jadi new body ketika seperti ini, atau kalau terlihat lebih lebar, kita kecilkan ya, kita kecilkan sketnya tadi. Kemudian kita kasih ukuran lingkaran ini menjadi ukuran 80 misalnya. Kita finish ya. Tidak terlihat ya. Terlihat tapi di bagian dalam ini terlihat bahwa ada si bentuk silinder. Kemudian kalau ini sudah selesai, kita tarik kembali sketch tulisan bola tadi, ya, sketch tulisan bola tadi. Kemudian kita coba fitur emboss. Ya, kita coba fitur emboss, kita klik bola. Kemudian saya sembunyikan dulu body yang pertama. Kemudian saya select face-nya seperti ini. Saya bikin ukurannya agak lebih besar, 4 mili atau 8 mili misalnya. Ya, saya oke. Setelah itu saya oke, saya aktifkan lagi seperti ini. Sudah terlihat bagian dalam tapi tidak terlihat lebih menonjol gitu ya. Nah, cara mensiasatinya pertama saya bisa aktifkan kembali ukuran sketch silinder tadi ya. Ukuran sketch silinder tadi saya aktifkan menjadi lebih besar. Dari 80 saya bikin 90 misalnya. Oke, seperti ini. Kita coba finish. Ini hasilnya. Jadi bola ini terlihat hasilnya tulisan seperti ini. Gitu ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ketika ini udah jadi, maka sebenarnya kita sudah bisa dapatkan ini bentuknya. Saya bedakan warnanya aja ya, biar lebih enak. Saya klik pen, kemudian saya kasih warna glossy, warna kuning. Oke. Kemudian berikutnya saya kasih warna merah untuk tulisannya. Saya sembunyikan terlebih dahulu, saya kasih warna merah. Oke. Kemudian saya close. Kemudian saya aktifkan. Seperti ini. Nah, kita sudah bisa melihat permukaannya, tapi kalau kita zoom baik-baik, kita zoom sebenarnya, permukaan tulisan ini itu tidak sama rata dengan permukaan bidang bola. Gitu ya. Tidak sama rata dengan permukaan bidang bola. Nih, masih ada kiri dan kanan. Gitu. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Caranya adalah kita menggunakan fitur yang satu lagi, yaitu namanya fitur replace face. Kita replace face. Jadi permukaan replace ini tujuannya kita menyamaratakan permukaan yang sudah ada paling depan ke bentuk bola. Kita klik, saya klik, kita suruh dipilih face-nya, kemudian kita pilih target face-nya seperti ini. Ya, maaf, saya ulang. Saya klik face ini, kemudian saya klik target face-nya. Ya, saya oke. Kita lihat perbedaan antara yang sudah saya edit dan yang belum. Ya, seperti ini.
Nah, itu bedanya ya. Bedanya seperti itu. Artinya supaya sama rata, kita coba keempat-empat huruf ini tadi. Saya klik replace face, kemudian saya klik hurufnya, kemudian targetnya berupa bola tadi yang kita pilih. Kita oke, ya. Tapi ini kita bisa lakukan hanya satu-satu, tidak bisa langsung semuanya. Saya klik lagi tulisannya, kemudian target bolanya juga saya klik, saya oke. Kemudian terakhir juga sama, satu saya klik lagi, kemudian saya klik target bolanya, seperti ini selesai. Nah, ini sudah jadi. Tulisannya semuanya sama rata dengan bidang dari bola. Tapi setelah ini kan kita berharap tulisan bola tetap menonjol, tapi mengikuti kontur bola yang sudah ada gitu ya, tulisan bola. Nah, caranya ya udah kalau mau sama, kita coba menggunakan press pull, klik fitur press pull, kita klik ukuran ininya apa namanya tulisan bolanya, kita klik lagi bersamaan dengan yang lain juga sama. Ini. Nah, habis dari sini baru kita tambahkan ukuran misalnya 2 mili. Ya, 2 mili. Coba kita oke. Kita lihat dari samping. Nah, ini udah jadi semua bahwa ukuran bola ini semuanya ya, semuanya berukuran sama mengikuti kontur permukaan dari bola gitu ya. Seperti ini. Ini jadinya. Nah, jadi secara fisik kita sudah bisa menggunakan metode emboss tapi menggunakan trik gitu ya, sehingga bisa tulisannya jadi lebih nempel di permukaan. Saya hilangkan edge-nya biar dia kelihatan lebih bagus, originnya juga saya hilangkan, jadi seperti ini kira-kira. Bola. Kita tinggal ngedit kalau sudah selesai, misalnya saya edit tulisannya, saya tambah di sini. Ya, saya tambah. Saya klik permukaannya, kemudian saya klik tulisan bolanya, saya hidden terlebih dahulu. Ini ya, saya hidden terlebih dahulu. Saya klik 2 kali, bola dunia misalnya. Bola dunia. Oke. Seperti ini. Tapi tulisannya saya tarik lebih panjang lagi. Bisa apa tidak? Nah, tujuan seperti ini. Biar dia arahnya kurang geser sedikit lagi ya, pas dia atas dan bawah supaya oke, seperti ini. Bola dunia. Kita coba finish. Hasilnya seperti apa jadinya. Kemudian kita aktifkan bola dunia. Bola dunia. Nah, gitu ya. Bola dunia ternyata seperti ini. Apa kurang melingkar ke sebelah sananya juga nggak? Kalau kurang, kita klik edit lagi. Sketch ini tadi, saya klik edit. Ini saya kasih spasi, klik 2 kali. Saya kasih spasi agak panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali. Kita coba finish. Harus ditarik tadi ya, jangan. Kita harus tarik dulu supaya di posisinya agak lebih memanjang. Klik sketch-nya. Kemudian kita tarik agak lebih panjang. Supaya terlihat jadi lebih memanjang dia. Nah, ini dia. Bola dunia. Ya, kita finish. Biar antara bola depan, dunia belakang gitu ya kelihatannya. Jadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu bentuk. Ya, bola dunia.
Ya, seperti ini bentuknya. Ini bola dunia. Kalau mau dirubah warnanya juga kita edit supaya depan belakang bisa kelihatan ini. Kita ganti dengan material yang berbeda. Kode kita ganti dengan material kaca ya. Steel, titanium, silver, iron, nickel, vanadium, aluminium, bronze, coating, copper, gold, nickel, silver, steel, titanium, mirror, miscellaneous order. Kita lihat base material apa aja. Oke, mana ya? Biasanya mudah saya dapatkan, kok tiba-tiba ini susah. Bukan wood, bukan stone juga. Kita cari material yang transparan. Ini plastik, kartun, atau biasanya kita pilih yang gemstone. Gemstone ini coba kita pilih warna white aja deh, white and green gitu ya. Kita download terlebih dahulu ya. Kalau ini sudah selesai baru kita pindahin. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Ya, seperti inilah gambarnya, bola dunia. Oke, seperti itu ya, saudara-saudara sekalian, hasilnya produk yang kita buat. Semoga bisa dipahami, dan jika memang ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silakan komen di fitur komen YouTube yang ada di channel saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.